Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Tadulako, Palu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Roy Kurniawan SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 17 anggota yang dimana masing-masing bekerjasama untuk memenuhi tugas ini. So langsung saja video presentasi dari kami. Saya sendiri, Saparudin, saya sebagai moderator dengan NIM A321-20071. Kemudian ada Rahmadani dengan NIM A321-20051. Gita Maya Melisa dengan NIM A321-20029. Ibnu Nazar dengan NIM A321-20036. Stefani Ludani dengan NIM A321-20014. Puspa Bandoso dengan NIM A321-20009. Irnayanti dengan NIM A321-20070. Rizal dengan NIM A321-20039. Siti Fatima dengan NIM A321-20079. Trinur Fala dengan NIM A321-20108. Angelina Yovitago dengan NIM A321-20009. Anjeli Ayu Rantealo dengan NIM A321-20086. Hildayanti dengan NIM A321-20031. Hilwa Aulia Azara dengan NIM A321-20088. Minarni dengan NIM A321-20002. Yasin Talumut dengan NIM A321-2028. Yuana dengan NIM A321-2089. Baik, materi pertama tentang pendidikan IPS. Pendidikan IPS sebagai salah satu program pendidikan yang dihadapkan kepada tantangan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga menghasilkan manusia Indonesia yang mampu berbuah dan berkiprah dalam kehidupan masyarakat modern. Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS adalah sebuah program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, maupun ilmu pendidikan. Menurut Sumantri tahun 2001, ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS atau studi sosial itu bagian dari kurikulum sekolah yang ditentukan dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Pendidikan IPS di sekolah merupakan mata pelajaran atau bidang kajian yang menduduki konsep dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan perkembangan psikologis, serta kebermaknaannya bagi siswa dalam kehidupannya melalui dari tingkat SD sampai dengan SMA, untuk membekali dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, ilmu pendidikan sosial diimplementasikan sebagai social student, dan untuk pendidikan tinggi sebagai social skills edukasi. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial bukan merupakan program pendidikan disiplin ilmu, tetapi adalah suatu kajian tentang masalah-masalah sosial yang dikemas sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor psikologis, perkembangan peserta didik, dan beban waktu kurikuler untuk program pendidikan. Pendidikan IPS pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang mengkaji manusia dalam kehidupannya, mengemukakan bahwa mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi. Itulah hakikat yang dipelajari dalam pengajaran IPS. Pendidikan IPS membantu kita memahami diri sendiri maupun orang lain, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga, sampai pada mereka yang jauh di sebagian lingkaran dunia. Baik, tujuan pengajaran di IPS di sekolah tidak lagi semata-mata untuk memberi pengetahuan dan menghafal sejumlah fakta dan informasi, akan tetapi lebih dari itu. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan pengajaran IPS di sekolah, yaitu pertama, mendidik para siswa untuk memahami secara umum
ilmu ekonomi politik, hukum sosiologi, dan pengetahuan sosial lainnya. Yang kedua yaitu menumbuhkan warga negara yang baik. Yang ketiga yaitu membimbing dan membina siswa yang akan meneruskan pendidikan ke universitas maupun yang terjun langsung ke masyarakat. Adapun jati diri pendidikan IPS menurut Sumatri adalah sebagai berikut. Pertama, adanya hubungan interdisipliner dan transdisipliner antara disiplin ilmu sosial dan humaneria, bahkan dengan ilmu teknologi, seni dan budaya. Yang kedua, hubungan antar disiplin itu disebabkan adanya kebutuhan dan kegunaan, yaitu untuk kepentingan pendidikan sebagai advent knowledge. Yang ketiga, proses pendekatan antara disiplin merupakan seleksi dari disiplin ilmu sosial dengan humaneria untuk tujuan pendidikan. Yang keempat, bahan pendidikan diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan. Menurut Soemantri, pendidikan IPS bersumber pada pertama, disiplin ilmu sosial, humaniora, dan kegiatan dasar manusia untuk isinya. 2. Ilmu pengetahuan alam untuk metode berpikirnya. 3. Disiplin ilmu pendidikan dan psikologi pendidikan untuk teori belajar mengajar. 4. Tujuan pendidikan nasional yang melandasi butiran A, B, dan C untuk sasaran yang ingin dicapainya. Ilmu sosial dengan pendidikan IPS bukanlah perbedaan secara prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual. Ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan. Sedangkan pendidikan IPS terdiri atas pilihan yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk kepentingan tujuan pendidikan. Sumantri memberikan batasan pendidikan IPS, yaitu yang pertama, pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Harapan dalam pendidikan IPS, agar pendidikan IPS tidak membosankan, maka dalam pembelajarannya alangkah baiknya memperhatikan formulanya, di mana proses belajar mengajar ilmu sosial akan tangguh apabila melakukan banyak kegiatan aktif seperti yang pertama, belajar mengajar aktif harus disertai dengan berpikir reflektif dan pengambilan keputusan selama kegiatan berlangsung, karena proses pembelajaran berlangsung dengan cepat dan peristiwa dapat berkembang secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, melalui proses belajar aktif, siswa lebih mudah mengembangkan dan memahami pengetahuan baru mereka. Yang ketiga, proses belajar aktif membangun kebermaknaan pembelajaran yang diperlukan agar peserta didik dapat mengembangkan pemahaman sosialnya. 4. Peranan guru secara bertahap bergeser dari berbagai sumber pengetahuan atau model kepada peranan yang tidak menonjol untuk mendorong siswa agar mandiri dan disiplin. 5. Proses belajar mengajar ilmu sosial yang tangguh menekankan proses pembelajaran dengan kegiatan aktif di lapangan untuk mempelajari kehidupan nyata dengan menggunakan bahan dan keterampilan yang ada di lapangan. Selain itu, belajar dan mengajar ilmu sosial agar menjadi berdaya apabila proses pembelajarannya yang bermakna seperti yang ditawarkan oleh SEA, yaitu yang pertama, siswa belajar menjalin pengetahuan, keterampilan, kepercayaan orang, dan sikap yang mereka anggap bagi kehidupannya di sekolah atau di luar sekolah. Yang kedua, pengajaran ditekankan kepada pendalaman gagasan-gagasan penting yang terdapat dalam topik-topik yang dibahas demi pemahaman, apresiasi, dan aplikasi siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Sebagai pendidik khususnya di bidang ilmu pengetahuan sosial, rasanya kita telah diingatkan oleh salah seorang tokoh bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, yang mengatakan dalam memelihara dan memajukan ilmu, karakterlah yang terutama, bukan kecerdasan. Kurang kecerdasan dapat diisi, kurang karakter sukar untuk memenuhi. Kalimat tersebut setidaknya mampu menggugah
guru-guru ilmu pengetahuan sosial bahwasanya pembelajaran bukan hanya menyampaikan materi supaya siswa cerdas, akan tetapi lebih dari itu, supaya siswa memiliki karakteristik pribadi yang peka, nurani, dan tanggap nalarnya dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan dalam pendidikan IPS. Kenyataan dalam pendidikan IPS adalah ketidakpastian karena terjadi perbedaan pandangan manusia dalam menyikapi berbagai masalah yang dihadapinya, termasuk di dalamnya para pengamat. Kondisi ini membingungkan apalagi mereka yang kurang atau tidak memahami hakikat, tujuan, dan jati diri pendidikan IPS. Materi pembelajaran IPS banyak yang tidak menghubungkan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan hanya terpaku pada pedoman dan buku teks yang umumnya diseragamkan atau kurang mengakomodasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau daerah tertentu. Pendidikan IPS sebagai salah satu program pendidikan dihadapkan kepada tantangan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sehingga menghasilkan manusia Indonesia yang mampu berbuat dan berkiprah dalam kehidupan masyarakat modern. Menurut Al-Mukhtar 2004 halaman 2, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah sebuah program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial atau social sciences maupun ilmu pendidikan menurut Somentri 2001 halaman 89. Guru memegang penting dalam pengembangan pembelajaran IPS. Pembelajaran bukan hanya menyampaikan materi supaya siswa cerdas, tapi lebih dari itu, supaya siswa didik memiliki karakteristik pribadi yang peka, nurani, dan tangkap nalarnya dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.